Selamat malam dan salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, para pendengar firman dimanapun berada. Semoga saya kembali menjumpai Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Mari kita mengawali renungan malam kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah setia dengan janji-Mu. Kami bersyukur untuk bimbingan dan penyertaan bagi kami sepanjang hari ini. Dan kami mohon agar Engkau tetap membimbing kami sehingga kami tetap setia pada janji-janji kami, terutama pada janji baptis yang telah kami ikrar. Sehingga kami semakin taat dan takwa kepadamu hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, para pendengar firman dimanapun berada, bacaan suci yang akan kita renungkan malam ini saya ambil dari Injil Matius bab 8 ayat 1-4. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Yesus selalu mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, para pendengar firman dimanapun berada, renungan malam ini saya beri judul, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar firman dimanapun berada, dalam Injil tadi, penginjil Matius mengisahkan bahwa sesudah Yesus turun dari bukit, bukan hanya orang-orang berbondong-bondong mengikuti dia, tapi datang juga seorang yang sakit kusta lalu sujud menyembahnya dengan sebuah permohonan penuh belas kasih, yakni, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Permohonan penuh belas kasih itu langsung mendapat jawaban lewat gerak tubuh yang dibuat Yesus, yakni mengambil tangan orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Namun seandainya saat itu Yesus mengambil tangannya dan berkata, "Jangan harap, aku tidak mau, karena kamu orang najis dan kotor," maka dapat dibayangkan orang itu tidak saja tersingkir secara fisik, tapi juga secara batinnya. Tapi sungguh luar biasa jawaban Yesus. Ia bukannya menjauhi orang kusta, tapi mendekati dan bahkan memegang tangannya dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Bapak Ibu Saudara-saudari, para pendengar firman dimanapun berada, Yesus yang berkuasa dengan sabda penuh kuasa yang luar biasa yang keluar dari mulutnya langsung membuat orang kusta itu menjadi sembuh. Dan sesudah orang itu sembuh, ia memberikan perintah kepada orang kusta supaya jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun, melainkan perlu menyampaikan syukur kepada Allah dengan memperlihatkan diri kepada imam dan mempersembahkan persembahan yang diperintahkan Musa secara hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari kisah Injil dan kisah penyembuhan ini ada beberapa nilai yang boleh kita timba sebagai pegangan hidup sebagai orang Kristiani. Pertama, Yesus adalah pribadi yang penuh kuasa dan berwibawa dan menarik, sehingga membuat banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya. Kedua, sabdanya yang penuh daya dan kuasa itu, maka meskipun hanya dengan bersabda, orang kusta menjadi tahir. Ketiga, dengan menyembuhkan orang kusta, Yesus bukan hanya menyembuhkan sakit fisiknya, melainkan juga memulihkan batin orang kusta. Keempat, orang kusta mengalami dan merasa harga dirinya diangkat ketika ia memohon untuk disembuhkan, dan Yesus menerimanya dan memegang tangannya dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Kelima, Yesus juga memberi perintah kepadanya agar tidak memberitahukan semua itu kepada siapapun, melainkan harus pergi mengucap syukur kepada Allah dengan memperlihatkan diri kepada para imam dan mempersembahkan persembahan yang diperintahkan Musa bagi mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, para pendengar firman dimanapun berada, maka dari kisah Injil dan penyembuhan orang kusta ini, hendaknya kita harus seperti orang banyak, melihat pribadi Yesus sebagai pribadi yang berkuasa, pribadi yang berwibawa,
pribadi yang selalu menarik, sehingga kita selalu tertarik untuk datang kepadanya, meskipun kita sedang dalam kesulitan dan persoalan hidup. Lebih dari itu, kita tidak hanya mengikutinya, tapi harus dengan iman seperti orang kusta yang menaruh harapan penuh pada Yesus, yang akhirnya mengalami penyembuhan, baik fisik maupun batin. Sebab dalam hidup ini kadang kita menjadi orang kusta baru, dan bahkan menjadi orang banyak yang sehat, yang dapat membuat sesama sakit dan tersakiti dalam hidup ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman dimanapun berada, Yesus juga mengingatkan kita agar selalu bersyukur atas apa saja yang kita terima dari Allah, dan jangan menjadi orang beragama tapi tidak beriman, yang selalu melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita peroleh dari kerja kita adalah hanya sebuah perjuangan pribadi, sehingga lupa mengucap syukur kepada Allah. Tetapi hendaknya dalam siara hidup ini kita selalu datang kepada Yesus dengan sikap rendah hati seperti orang kusta, dan menaruh harapan penuh pada Yesus, bahwa Yesus sanggup menyelesaikan persoalan hidup kita, seperti orang kusta yang menaruh harapan penuh pada Yesus dengan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Cinta, kami mengucap syukur atas kuasa Yesus yang sudah kami terima melalui santapan sabda malam ini. Kami sungguh mengimani kehadirannya dalam hidup dan karya kami. Semoga dalam hidup dan karya kami boleh menjadi pribadi yang rendah hati, bagai orang kusta. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita pergi dan beristirahat di kamar-kamar kita masing-masing, marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian tidur dan istirahat kita sepanjang malam ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.